dalam Tuhan. Saat ini saya akan membagikan renungan firman Tuhan yang akan saya berikan tema Know God or Know About God. Sebagai orang yang mengaku percaya Tuhan, di manakah posisi kita saat ini? Apakah kita sebagai orang yang mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, atau hanya sekedar tahu tentang Tuhan? Ketika saya ditanya oleh orang, apakah kamu tahu Pak Jokowi? Saya akan jawab, saya tahu Pak Jokowi, karena Pak Jokowi adalah Presiden RI. Tapi ketika saya ditanya apakah saya sungguh-sungguh mengenal Pak Jokowi, maka saya akan memberi jawaban, saya tidak kenal. Karena ketika saya menjawab saya mengenal beliau, maka saya akan tahu dengan persis apa yang menjadi kesukaan beliau, makanannya, warna kesukaannya, aktivitasnya bagaimana. Bahkan saya mengenal dengan baik semua keluarganya, karena saya memiliki keakraban dengan keluarga mereka. Dan masih banyak hal yang saya akan tahu tentang beliau. Dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan tidak menghendaki kita hanya tahu tentang Dia, tapi kita harus naik ke dalam tahapan mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Baik mengenal Allah sebagai pencipta kita, sebagai pembentuk kita, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagai gembala yang baik bagi kita, sebagai sahabat kita, atau dengan sebutan-sebutan yang lain yang kita bisa berikan kepada Tuhan karena kita berpengalaman dengan Tuhan secara pribadi. Sekarang tentu akan timbul di dalam benak kita. Pertama, mengapa kita perlu mengenal Tuhan? Di dalam kitab Hosea 4 ayat 6a, firman Tuhan katakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Berarti pengenalan Tuhan itu adalah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Jika kita mengenal Allah, maka kita tidak akan mudah khawatir. Kita tidak akan mudah takut. Kita tidak akan mudah gelisah di dalam menghadapi situasi apapun juga. Bahkan di dalam kitab Daniel 11 ayat 32b katakan, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Jadi pengenalan akan Tuhan akan menjadikan kita sebagai pribadi yang berbeda. Karena kenapa? Di dalam kita tahu Tuhan Allah yang kuasa bekerja dalam kehidupan kita. Dan orang yang mengenal Allah itu akan ditandai dengan kehidupan yang selalu menghasilkan buah-buah kebenaran. Karena segala sesuatu yang dia lakukan dalam kehidupannya selalu dia lakukan berdasarkan kehendak dan perintah Tuhan saja. Pengenalan akan Tuhan itu tidak akan terjadi kalau kita menolak pengenalan itu sendiri. Karena kita selalu merasa diri kita ini yang benar, ya. Apa yang Tuhan katakan itu tidak benar. Saya akan ambil contoh dari kisah di Injil Matius 16 ayat 21 sampai ayat 24. Saya akan bacakan dengan judul pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Dia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Melalui kisah ini kita bisa menggambarkan satu situasi di mana ketika murid-murid sedang duduk bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyatakan kepada mereka bahwa suatu saat Dia harus pergi ke Yerusalem. Di sana Dia harus menanggung banyak penderitaan. Dia akan disiksa, Dia akan diadili, Dia akan dihakimi, dan Dia akan disalib dan dibunuh. Namun Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Kita bisa melihat ayat selanjutnya yang menjadi respon dari Petrus yang saat itu dia belum mengenal pribadi Yesus dengan benar, dan dia belum mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan baik dalam kehidupan Yesus bahkan juga di dalam kehidupan dia secara pribadi. Kita akan lihat di dalam ayat 22, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Kita lihat apa yang menjadi saran daripada Petrus kepada Yesus. Kalau menurut manusia itu sangat baik, karena dia sebagai murid, dia tidak menginginkan Yesus menderita, apalagi dibunuh. Dan tentunya dia sangat sedih kalau dia harus mengalami kehilangan Yesus. Tapi kita lihat apa yang manusia pikirkan.
itu belum tentu benar di hadapan Tuhan. Dan kita lihat bagaimana respon Yesus sendiri ketika dia mendengar Petrus berkata demikian di dalam ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Kita lihat, Yesus menegur Petrus dengan sangat keras. Katakan, "Enyahlah iblis." Kenapa Yesus berkata hal demikian? Karena Yesus ingin memperingatkan kepada Petrus bahwa ketika manusia memikirkan apa yang dia mau, bukan memikirkan apa yang Allah mau, dia bukanlah ada di pihak Tuhan, tapi dia adalah pengikut iblis yang hanya ingin membangun penghalang supaya Yesus melakukan apa yang Allah mau dalam kehidupannya. Memang saat itu Petrus belum mengenal betul siapa Yesus dan apa kehendak Tuhan bagi Yesus di muka bumi. Yesus tidak diutus hanya untuk menjadi guru dari 12 rasul, tapi yang lebih besar lagi rencana Tuhan bagi kehidupan Yesus adalah dia memang datang ke dalam dunia supaya dia boleh menderita, dia boleh mati bagi kita, supaya dia menjadi juru selamat untuk setiap orang yang mau percaya kepada dia. Dan apa yang Yesus katakan di dalam ayat 24 ini bukan hanya satu nasihat untuk para rasul, tapi juga untuk kita sebagai murid-murid Tuhan yang hidup di zaman akhir ini. Di dalam ayat 24 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Sahabat-sahabat dalam Tuhan, di dalam pengiringan kita akan Tuhan, Tuhan tidak pernah menjadikan segala sesuatunya itu baik-baik saja. Ada salib yang harus kita pikul dalam kehidupan kita dalam mengiring Tuhan. Apa salib itu? Kita harus rela untuk membuang yang namanya keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Harus kita lepaskan segala sesuatu yang Allah tidak berkenan. Tapi kita harus mau mengenakan kuk yang Tuhan pasangkan kepada kita, supaya kita tunduk kepada setiap kehendak, setiap perintah, setiap apa yang Tuhan mau kita lakukan, sekalipun itu sakit menurut daging, sekalipun itu sulit dan sangat tidak masuk akal menurut pikiran kita. Tapi ketika kita berkata, "Tuhan, aku mau taat kepada setiap perintah-Mu," maka ada kekuatan, ada kuasa dari Tuhan yang akan memampukan kita untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Karena kita mesti tahu, orang-orang yang layak untuk masuk ke dalam kerajaan Allah bukanlah orang yang tahu Tuhan, tapi adalah orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Seperti yang tertulis dalam Matius 7 ayat 21. "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga." Kita lihat, begitu pentingnya pengenalan akan Allah itu harus ada dalam hidup kita. Karena tanpa pengenalan Allah, kita tidak tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan tanpa kita tahu perintah Tuhan, apa yang harus kita lakukan, maka kita akan binasa. Hal yang kedua yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita dapat mengenal Allah? Untuk dapat mengenal Allah, kita perlu sungguh-sungguh mengarahkan hati pikiran kita untuk fokus kepada Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai yang terutama dalam segala aspek kehidupan kita. Kita bisa lihat itu dari gaya hidup daripada Paulus sendiri, yang dia tuliskan dari Filipi 3 ayat 7 dan ayat 8. Saya akan bacakan. "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus." Kita bisa lihat dari kedua ayat ini, kita temukan bahwa tujuan hidup Paulus itu berubah sesudah dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Apa yang dahulu dia anggap sebagai keuntungan, baik jabatannya, kekayaannya, kuasa yang dia miliki dan kepandaiannya, semua itu sama sekali tidak berguna. Semua itu sia-sia. Bahkan dia katakan semua itu hanya mendatangkan kerugian. Dia anggap itu sebagai sampah sama sekali. Karena baginya mengenal Kristus, mendapatkan Kristus adalah lebih dari segala-galanya. Sahabat-sahabat dalam Tuhan,
Keinginan kita untuk mengenal Allah tidak akan tercapai jika kita hanya berkata, aku mau mengenal Allah, tapi tidak ada tindakan. Tapi keinginan mengenal Allah itu akan terjadi jika kita sungguh-sungguh membangun disiplin dan komitmen kita setiap hari untuk mendahulukan Tuhan sebelum kita memulai hari-hari kita. Ketika kita bangun, kita berikan waktu kita yang terbaik buat Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, kita menyembah Allah, kita berdoa, kita bersaat teduh, kita mencari kehendaknya Tuhan. Apa yang Tuhan mau saya buat Tuhan hari ini? Harusnya itulah yang menjadi kerinduan setiap anak-anak Tuhan. Karena Tuhan berjanji, jikalau kita sungguh-sungguh mencari Dia, Dia akan memberikan diri Dia untuk kita temui. Mari sahabat-sahabat dalam Tuhan, milikilah keinginan, milikilah kemauan dan kerinduan untuk mengenal Tuhan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Supaya semua janji-janji Tuhan, supaya kasih karunia Tuhan, supaya kedamaian sejahtera Tuhan berlimpah-limpah dalam kehidupan kita setiap hari. Dan ingat, di dalam pengenalan kita akan Tuhan akan mendatangkan kekuatan dan kemenangan-kemenangan dalam hari-hari kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.